Halo, dengan Bang Saif di sini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Oke, di video kali ini gua bakal bawain alur cerita dari film Never Back Down No Surrender 2016. Film ini menceritakan seorang mantan juara MMA profesional yang pergi ke Thailand untuk membantu temannya berlatih. Tapi mendekati hari H, temannya cedera dan kini dirinya sendiri yang akan menggantikannya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju videonya. Film ini diawali oleh pertarungan antara pria kulit hitam dan pria kulit putih. Cerita kali ini akan berfokus pada pria hitam ini. Dia bernama Case Walker. Dia ahli bela diri. Saat istirahat, pelatihnya menyuruh untuk lebih sabar lagi, yaitu tambah pertandingan 2 ronde lagi. Karena jika kau menang dengan cepat, tidak akan ada lagi yang mau berlatih tanding denganmu. Di sini, Case tidak sabar dan langsung menghantam musuhnya dan menang. Pelatihnya ini marah dan memutuskan berhenti jadi pelatihnya. Di sini Case sendirian, ia membawa perlengkapannya sendiri dan keluar. Saat akan ada pertandingan selanjutnya, teman namanya Case menyapanya. Ia bernama Brody James. Dia adalah petarung profesional juga. Di sini Brody mengundang Case untuk datang ke pestanya setelah laga selesai. Singkat cerita, Case mendatangi pesta sendirian. Dia melihat Brody sedang dikerumuni banyak wanita. Lalu datang seorang wanita kulit hitam. Dia adalah timnya Brody, namanya Misa. Kini Case dan Brody ngobrol. Brody bercerita bahwa dirinya akan bertarung di Pro Mortal Kombat. Pertandingannya 6 minggu dari sekarang di Thailand. Lawannya adalah Caesar Braga. Dia seorang monster. Lalu ada 2 orang wanita yang menghampiri Brody dan mengajaknya pergi. Kini Case langsung pulang. Saat di parkiran mobil, Case melihat 2 orang yang cukup mencurigakan. Di sisi yang lain, Brody sedang enak-enak dengan wanita yang mengajaknya pergi. Lalu 1 orang datang dan memukul Brody. Dan ada 1 lagi yang merekamnya. Mereka menjebak Brody supaya memiliki citra buruk di mata masyarakat. Kini Case menyelamatkan Brody dan menendang kamera yang digunakan orang-orang ini. Di sini Case menolong Brody dan mengantar pulang ke penginapannya. Saat pagi hari, Brody mengajak Case untuk melatihnya di Thailand. Semua keberangkatannya akan ditanggung oleh Brody. Di sini diperlihatkan keluarga kecilnya Brody. Mereka bersiap-siap untuk keberangkatan Brody ke Thailand. Kini Case juga sampai di bandaranya Thailand dan dia dijemput seseorang dengan menulis namanya di kertas. Ia menaiki travel. Singkat cerita, dia sampai di penginapannya. Penginapannya cukup sederhana. Di lain lokasi, Brody dan Braga melakukan pertemuan. Ini akan menjadi pertarungan terbaik di abad ini. Lalu ada wartawan yang bertanya kepada Braga. Pertanyaannya adalah, dapatkah Anda memberitahu kami berita terbaru dari dakwaan penyerangan Anda kepada mantan istri Anda? Di sini Braga sangat marah karena itu. Dia mengamuk. Perlu 2 orang untuk menghentikan amukannya. Dan acara ini bubar. Oke, kembali lagi dengan Braga di sini. Dia sedang mengamuk di toilet. Dia menghancurkan beberapa barang di toilet. Kayak monster anjing. Ini Case. Dia sedang menuju ke tempat latihannya Brody. Setibanya di tempat latihan, dia ditanya sama pelatihnya Brody. "Nyapa ini kini?" Case menjawab, "Aku Rene apa yang latih Brody." Di sini pelatihnya Brody tidak mengetahui kalau dia bakal kedatangan tamu. Kini Case keluar. Dia memanfaatkan barang bekas untuk latihan. Saat Case membawa barang bekas ke tempat latihan, semua orang di sana melihatnya. Kini Case latihan dengan alatnya sendiri. Lalu ada seorang laki-laki sombong yang akan sparring. Dia bernama Cobra. Dan saat Cobra melihat Case, dia menghinanya. Singkat cerita, Cobra selesai sparring. Kini Cobra ingin latihan dengan Case dan mencoba menantangnya. Tiba-tiba Brody datang dengan membawa pisau dan menyambut kedatangan Case. Kini Case meladeni permintaan Cobra yang menantangnya tadi. Secara tak sengaja, datanglah Misa dan menonton pertandingan Case. Sebelum dimulai, ada 2 orang yang akan merekam pertandingan itu. Lalu Cobra berkata, "Jika orang ingin menonton aku, mereka harus membayar." Dan pertandingan dimulai. Case bisa membaca gerakan Cobra dengan mudah. Lalu Case menyerangnya dengan teknik kunonya. Cobra kalah dan mendapatkan cedera serius.
Semua orang di sana kebingungan, kenapa Cobra bisa kalah, padahal dia petarung terbaik nomor 2 di tempat ini. Lalu datanglah ambulan dan membawa Cobra ke rumah sakit. Di sini Brody kecewa dengan Case karena dia tahu bahwa dia bisa mengalahkan bocah ini. Tapi kau tidak menahan diri. Di sampingnya, 2 orang yang merekam pertandingan tadi menguploadnya ke YouTube. Singkat cerita, hari sudah berganti. Di sini Case olahraga lari dan menuju ke penginapan Brody. Setelah sampai, dia melihat Brody sedang bermain dengan 2 orang wanita. Ulala, Oke, lanjut. Sesampainya di tempat pelatihan, pelatihnya Brody tidak suka dengan keberadaan Case karena kehadirannya merusak suasana. Saat Case mengajari Brody dengan teknik kunonya, si bosnya datang. Ia bernama Hugo Vega. Kita panggil saja Vega. Dia kesini untuk melihat orang yang mengalahkan Cobra. Ternyata Vega mengenalnya dan ingin melihat kemampuan Case. Kini Case berlatih tanding dengan bocah bernama Touch. Case menahan diri karena bukan ini kemauannya. Lalu Vega pergi. Dia tampak kurang puas dengan kemampuan Case. Keesokan paginya, wartawan berkumpul di tempat latihan dan menanyakan beberapa pertanyaan untuk Brody. Tiba-tiba pandangan mereka teralihkan oleh Case yang sedang berlatih. Badannya begitu besar dan kekar. Singkat cerita, sesi wawancara berakhir. Saat akan pulang, Case ngobrol dengan Misa. Di sini mereka janjian untuk ketemuan. Misa wanita yang agresif. Saat di penginapan, Case ditolong 2 bocah kemarin dan dicarikan baju yang tepat untuk berkencan. Singkat cerita, Case mampir beli bunga. Tiba-tiba ada anak kecil yang menghampirinya. Ternyata itu adalah anaknya Misa. Mereka berkencan. Misa bertanya, ceritakan sedikit kenapa kau di penjara. Di sini Case tampak gugup. Dia langsung berpamitan dan langsung meninggalkan Misa. Di samping itu, Brody dan Vega melakukan pertemuan. Mereka melakukan sedikit rencana, dan Brody akan mengkonsumsi beberapa obat keras biar kuat. Bukan obat kuat anjing. Keesokan paginya, Brody tampak hype. Dia ingin berlatih dengan Case. Dan pung pang pung. Di sini Case sedikit emosi dan mengalahkan Brody di hadapan teman-temannya. Di lain lokasi, Vega mengetahui petarungnya dikalahkan oleh Case dan dia marah. Ia menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu segala informasi tentang Case. Di sini diperlihatkan Case selesai berbelanja dan dia sedang sarapan. Singkat cerita, Case melatih 2 orang bocah. Tampak dari kejauhan, Misa melambaikan tangan dan Case menghampirinya. Di sini Misa meminta maaf soal kemarin. Saat selesai latihan, Case mengajak Brody makan malam dan pertemanan mereka mulai baik lagi. Keesokan paginya, Brody menyuruh Case dan pelatihnya untuk bekerja sama demi kemenangan Brody. Waktu sudah berlalu, kini Brody melakukan ujian fisik untuk persyaratan pertandingannya. Saat sore hari, Case dan Misa berkencan lagi. Di sini, Case mengantarkan Misa pulang dan hubungannya lebih dekat lagi. Saat di rumah, Case didatangi anak buah Vega. Case diberi tawaran untuk menjadi petarungnya. Singkat cerita, Case mengembalikan surat perjanjiannya kepada Vega dan Vega tampak marah dengan Case. Saat di tempat latihan, teman-temannya menonton video lama Case. Dia dijebak oleh polisi. Di sini Case mengajar polisi itu. Itulah penyebab Case dipenjara. Keesokan paginya, Case akan berangkat latihan, tapi ada banyak wartawan di depan pintunya. Tiba-tiba Misa datang dan membantunya melewati wartawan ini. Di sini Case diajak Misa untuk masuk ke rumah dan rumah itu diberikan Vega untuk Case karena sudah baik hati untuk melatih Brody. Saat Case akan pulang, dia tidak lupa untuk melakukan kebiasaan lama, yaitu bercocok tanam dengan Misa. Saat Case sampai di tempat latihan, dia melihat Brody tengah berlatih kuncian dengan orang asing. Tiba-tiba Brody berteriak dan dia cedera di kakinya. Saat di rumah sakit, Brody cemas karena dirinya bakal tidak lolos uji doping. Brody mengkonsumsi steroid sepanjang waktu. Di sini Case memberitahu bahwa dirinya telah mengganti steroidnya dengan aspirin bayi dan larutan garam dengan sedikit pewarna makanan. Di sini pelatihnya juga mengetahui apa yang dilakukan Case, dan dia senang melihatmu kuat tanpa bantuan doping. Di sini diperlihatkan Case akan meninggalkan rumah barunya. Lalu Vega datang. Dia menawarinya untuk bertarung melawan Braga dan memberikan perjanjian yang cukup lumayan. Kini Case akan bertarung dengan Braga. Saat sampai di tempat latihan, dia disambut oleh teman-temannya. Kini Case berlatih hingga larut malam. Keesokan paginya, Case mengundang orang yang latihan dengan Brody kemarin. Case mencurigainya.
Kini dia mencoba mencari barang bukti di HP-nya. Dan benar, dia disuruh Vega untuk mencederai Brody. Kini Case berlatih dengan begitu keras, hingga waktu pertandingannya tiba. Semua orang sudah berkumpul. Saat Case akan persiapan, dia berpikir keras. Dia keluar menemui Braga di ruangannya. Case memancing emosinya, dan Case bertanya, "Jika kau begitu tangguh, kenapa kau perlu 2 pukulan untuk membuat istrimu pingsan?" Dan Braga marah. Mereka bertarung di luar ring. Di sini Braga memukul titiknya Case dan dia mulai terpojok. Di sini bajunya Case ikut robek. Dia melepaskan sarung tangannya lalu menunjukkan teknik bela dirinya. Case menang melawan Braga. Semua orang bertepuk tangan. Vega sangat marah dan akan melakukan tuntutan pidana karena Case sudah melanggar kontrak. Di sini Case malah berbalik menuntutnya karena dia sudah menyebabkan Brody cedera dan akan membuat Vega bangkrut. Dan film berakhir. Oke, itulah alur cerita film yang gua bawain. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Subscribe kalau masih mau dengerin gua ngomong. Jangan lupa like-nya juga dan thank you.